Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 1 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 3 subtema 1 pada pembelajaran kelima halaman 34. Suatu pagi Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya ia pun juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 35. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi apa itu pencernaan? Jawab, proses pencernaan makanan adalah serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap di usus halus. Untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, coba kamu lengkapi diagram berikut ini. Mari bersama-sama kita melengkapi diagram pada halaman 35. Silahkan perhatikan gambar diagram yang sudah kakak lengkapi. Lalu pada Ayo Mencoba halaman 36. Alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bersama dengan kelompokmu, lengkapilah informasi tentang organ-organ pencernaan di bawah ini. Mari bersama-sama kita melengkapi kolom halaman 36. Fungsi mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Fungsi kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Fungsi lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Selanjutnya, fungsi usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi di duodenum dan jejunum.
sedangkan ileum menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Selanjutnya fungsi usus besar halaman 37. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus, dan akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Berikutnya, amatilah iklan berikut. Iklan di atas menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya, ayo mengamati halaman 38. Simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kunci. Kata kuncinya perilaku hidup bersih dan sehat. Gambar iklan. Gambar menjelaskan pesan yang disampaikan oleh iklan dan target iklan, yaitu iklan ditujukan bagi warga masyarakat. Menurutku, iklan tersebut di atas cukup mudah dipahami. Iklan ini menurutku efektif karena mudah dipahami. Untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah dipahami seperti pada iklan di atas. Apakah fungsi dari iklan tersebut di atas? Iklan di atas berfungsi sebagai himbauan agar menjadikan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Lalu pada ayo berkreasi. Masih ingatkah kamu tentang Mars Hidup Sehat dalam pertemuan sebelumnya? Nyanyikanlah lagu tersebut secara berkelompok. Bagilah kelompokmu menjadi 2 kelompok kecil. Kelompok pertama menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat, sedangkan kelompok yang lainnya menjadi pengiring lagu. Apa sajakah yang dapat kita pergunakan sebagai alat pengiring musik sederhana? Amatilah sekelilingmu. Carilah tempat pensil, batu kerikil, dan botol plastik. Kreasikanlah alat musik ritmis sederhana dari benda-benda yang ada di sekelilingmu sebagai pengiring lagu Mars Hidup Sehat. Pastikan lagu dibawakan dengan ketukan atau ritme yang baik dan konstan. Perhatikan keharmonisan antara lagu yang dibawakan dengan alat musik ritmis sederhana tersebut. Selamat berlatih. Berikutnya pada ayo renungkan halaman 39. Menurutmu, apakah organ-organ pencernaan manusia bisa bekerja sendiri? Apakah organ yang satu membutuhkan organ yang lainnya? Apa hubungan organ pencernaan dengan sistem pencernaan? Jawab, organ manusia tidak bisa bekerja sendiri. Organ pencernaan sangat membutuhkan organ pencernaan yang lain. Jika tidak ada organ pencernaan, maka tidak akan terjadi sistem pencernaan karena sistem pencernaan membutuhkan proses yang dilakukan oleh organ pencernaan. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.